Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Anak-anak yang Ibu sayangi dan banggakan, bertemu lagi dengan Ibu Nurbaiti dalam pembelajaran Bahasa Indonesia di kelas 9 semester genap. Baiklah anak-anak, sebelum kita belajar, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Baiklah anak-anak, kita mulai pembelajaran kita hari ini dengan materi berliterasi dengan buku fiksi dan non-fiksi. Namun, sebelum memulai belajar, Ibu ingin bertanya, apa yang kalian ketahui tentang fiksi dan non-fiksi? Ya, fiksi secara singkat yaitu sesuatu yang dituangkan dari hasil rekaan atau imajinasi seseorang. Sedangkan non-fiksi adalah sebuah karangan atau hasil karya yang ditulis berdasarkan fakta dari hasil pengamatan dan penelitian. Baiklah anak-anak, kita mulai belajar dengan materi berliterasi dengan buku fiksi dan non-fiksi. Adapun yang akan kita bahas dalam KBM ini atau pembelajaran ini ada 5 poin atau 5 materi. Yang pertama, genre buku atau jenis buku. Yang kedua, unsur-unsur dalam buku fiksi dan non-fiksi. Yang ketiga, peta pikiran atau garis alur atau rangkuman. Yang keempat, hubungan antar sumber dalam buku fiksi dan non-fiksi. Yang kelima, tanggapan terhadap isi buku fiksi dan non-fiksi. Ya, kita mulai dengan genre buku. Genre buku terdiri dari buku fiksi dan non-fiksi. Buku fiksi merupakan buku yang ditulis atau buku yang dibuat berdasarkan imajinasi pengarangnya. Isi buku fiksi berupa rekaan belaka. Namun, kadang-kadang pengarang memasukkan fakta atau kejadian dalam cerita yang dibuatnya. Jenis buku fiksi bermacam-macam. Secara umum, buku fiksi memuat cerita rekaan berdasarkan imajinasi pengarang, seperti roman, cerpen, novel, fabel, dan lain sebagainya. Sedangkan buku non-fiksi yaitu buku yang berisi fakta. Isi buku non-fiksi disusun berdasarkan data atau penelitian. Penyajian buku non-fiksi lebih formal daripada penyajian buku fiksi. Jenis buku non-fiksi bermacam-macam. Ada biografi, buku pendamping, kamus, ensiklopedia, literatur, buku motivasi, dan lain sebagainya. Kita masuk pada ciri-ciri buku fiksi dan non-fiksi. Buku fiksi mempunyai ciri-ciri sebagai berikut. Berisi cerita rekaan, dibuat berdasarkan imajinasi pengarang, ditulis menggunakan bahasa konotatif dan konfiguratif. Sedangkan buku non-fiksi memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Berisi informasi atau ilmu pengetahuan,
dibuat berdasarkan penelitian dan pengamatan, dan ditulis dengan bahasa yang lugas. Ya, kita berlanjut pada unsur-unsur dalam buku fiksi dan non-fiksi. Buku fiksi terdiri dari dua unsur, yaitu unsur intrinsik dan unsur ekstrinsik. Unsur intrinsik adalah unsur yang berasal dari dalam karya tersebut, seperti tema, alur, tokoh, watak, dan amanat. Sedangkan unsur ekstrinsik itu terdiri dari beberapa bagian. Yang jelas, unsur ekstrinsik adalah unsur yang berasal dari luar karya sastra tersebut. Kita lanjut, buku non-fiksi memiliki unsur-unsur yang cukup lengkap. Ya, kita lanjut. Sini ada unsur intrinsik buku fiksi, terdiri dari tema, latar, penokohan, sudut pandang, amanat, dan alur. Sedangkan unsur ekstrinsik buku fiksi terdiri dari bahasa, latar belakang pengarang, nilai-nilai dalam karya sastra, baik yang bersifat keagamaan, ideologi, politik, dan lain sebagainya. Ya, sedangkan unsur buku non-fiksi terdiri dari prakata, daftar isi, pendahuluan, isi, penutup atau simpulan, dan daftar pustaka. Kita lanjut pada peta pikiran atau garis alur atau sinopsis atau ringkasan. Peta pikiran atau garis alur. Peta pikiran dari buku fiksi harus memuat bagian-bagian, yaitu pengenalan cerita, penyajian peristiwa, terjadi konflik, penyelesaian konflik, serta penutup. Sinopsis merupakan bentuk ringkas karya sastra. Langkah-langkah menyusun sinopsis yaitu membaca ceritanya, menyusun alur, mengutamakan aspek persuasif, dan dibuat semenarik mungkin. Sedangkan ringkasan adalah hasil meringkas, ikhtisar, singkatan, atau cerita. Langkah menyusun ringkasan yaitu membaca dengan seksama, menemukan gagasan utama, menyusun ringkasan sementara, membaca ringkasan sementara, menghitung jumlah kata dalam ringkasan, serta menulis ringkasan jadi. Jadi dalam menyusun ringkasan ada beberapa tahap yang harus kalian lakukan. Kita lanjutkan. Hubungan antara unsur dalam buku fiksi dan non-fiksi. Unsur dalam buku baik fiksi maupun non-fiksi memiliki hubungan saling terkait. Hubungan antar unsur dalam sebuah buku fiksi membentuk satu kesatuan padu dan runtut. Sementara itu, hubungan antar unsur dalam sebuah buku non-fiksi
membuat isi buku padu dan mudah dipahami oleh pembaca. Ya. Tanggapan terhadap isi buku fiksi dan non-fiksi bisa disampaikan secara lisan dan bisa juga disampaikan secara tertulis. Jika disampaikan secara lisan, maka dia disampaikan secara langsung, berkaitan dengan fisik dan isi buku. Dan apabila disampaikan secara tertulis, maka dia akan disebut kritik atau esai dan resensi. Jadi ada yang berbentuk kritik, ada yang berbentuk esai, dan ada yang berbentuk resensi. Ini apabila kita memberikan tanggapan terhadap sebuah buku, baik itu buku fiksi maupun non-fiksi. Ya anak-anak, untuk hubungan, untuk tanggapan ya, tanggapan terhadap buku yang disampaikan secara tertulis ada 3, yaitu bisa berbentuk resensi. Resensi adalah melihat kembali, menimbang atau menilai. Menulis resensi berarti memberi penilaian pada karya atau buku berdasarkan catatan tertentu. Kemudian dapat ditulis dengan menggunakan langkah-langkah sebagai berikut. Membaca keseluruhan isi bukunya, mencatat pokok-pokok isi buku, mencari tahu latar belakang penulis, membuat judul, menulis identitas buku, membuat pendahuluan, menuliskan sinopsis serta penilaian isi buku, menyimpulkan kelayakan buku pada bagian penutup, dan menyunting resensi yang sudah dibuat. Baiklah anak-anak, demikianlah pembelajaran yang dapat Ibu sampaikan. Semoga bermanfaat dan dapat dipahami. Ibu akhiri dengan wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.